wali kota, Pak, saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami, Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau pasti tidak tahu. Karena harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu, rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah itu semua kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang, sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik. Tenang. Harap tenang. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 3, kini adalah kesempatan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1. Silakan Pak, waktu Anda. Bertanya 1 menit. Kami persilakan Pak Mahfud. Baik, Bapak Cawapres Pak Muhaimin, saya melihat ya visi di dalam visi misi Anda itu ada rayaan I-Core 45. Efisiensi akan meningkat. Nah, Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89, 91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7% loh. Kalau 4 saja. Anda punya visi targetnya itu ekornya 4 sampai 5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 65. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5 seharusnya berani sampai 7. Selesai. Silakan waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja prosentasi 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi. Sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5